Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhihiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, ma'asyiras salikin, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang hadir langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah di pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, walaupun hanya beberapa jamaah atau salikin salikah yang terdekat di wilayah Akmaliyah masih bisa mengikuti thoriqah berjamaah dengan prokes protokol kesehatan dengan jarak yang lumayan, pokoknya memenuhi syarat banget ya. Kalau ditambah lagi nggak cukup ya, kalau ditambah lagi nggak cukup ya, makanya ini sudah cukup, hanya mungkin ada 40 orang ya, kurang lebih ya. Oleh karena itu kita bersyukur, terlebih lagi sudah lama kalian juga tidak duduk langsung mengikuti pengajian ya. Sekarang di pagi hari ini kita sama-sama ya coba sedikit meluangkan waktu, karena ini hari Ahad, libur nasional ya, bukan libur Islam, libur nasional ya, di mana setiap hari Ahad biasanya tidak ada yang kerja. Tapi tentu saja untuk sementara ini selama masih pandemi banyak orang yang kerja di rumah ya. Banyak orang yang kerja di rumah, online semuanya, serba online, pakai Zoom meeting, pakai Google Meeting, sampai yang nikah pun pakai Google Meeting. Nah ya, hebat kan ya itu. Ini dunia ini benar-benar hebat banget. Artinya bahwa sadar atau tidak, atau kita ibadah atau bagaimanapun, atau kita Islam atau siapapun, sadar atau tidaknya kita sudah dikendalikan oleh dunia. Nah, yaitu dunia apa? Dunia teknologi ya. Dengan adanya suasana yang dimana kita tidak menduga, sampai 1 tahun, sudah 1 tahun lebih kita dihantui paranoid tentang COVID-19. Semoga kita semua tidak terpapar oleh COVID-19, amin ya robbal alamin. Yang sudah terpapar alhamdulillah jadi kebal, yang belum alhamdulillah semoga tidak ya, semoga tidak. Nah, yang yang sudah vaksin ya alhamdulillah sudah vaksin, nanti bisa ngikutin pengajian offline langsung ya, karena insya Allah rencananya setelah Idul Fitri kita adakan pengajian tetap, tapi tetap dalam kondisi kita masih prokes, artinya menjaga protokol kesehatan, terutama yang sudah vaksin. Oleh karenanya silakan yang terdekat di sini vaksin. Kalau yang nggak vaksin nanti tidak boleh naik ke atas, tidak boleh ngaji, tetap online ya. Terus tanya, Bapak udah vaksin belum? Belum ada panggilan. Belum ada panggil. Ya sudah, kalau kalian semua udah vaksin, Bapak nggak perlu vaksin kan, karena dilindungi kalian semua. Dah, kita tidak akan membahas tentang itu. Kita akan membahas ya
kita begitu dahsyatnya kajian-kajian ini ya, dalam proses 1 tahun kita ternyata tidak 1 tahun berarti kan, dari bulan puasa yang lalu sampai ke bulan puasa sekarang, berarti 1 tahun Akmal ini adalah tidak mengadakan pengajian offline ya, pengajiannya langsung dikunjungi, yaitu selalu online, dan alhamdulillahnya sederhana. Kenapa? Kita Akmaliyah itu dari dulu sudah ngotot untuk pengajian online terus untuk jamaah yang lain. Pada masa terjadi pandemi begini tidak kalang kabut karena sudah terbiasa ngaji online. Nah itu kelebihannya dari kita sudah terbiasa dengan online itu. Tapi kita tidak akan membahas masalah itu. Kita bahas kembali karena banyak kajian-kajian. Kalau kalian seumpamanya menjelang maghrib juga ada tausiah yang sudah Bapak siapkan, yaitu yang judulnya ialah KPH, yaitu kuliah pendar hikmah, yaitu kurang lebih sekitar 10 menitan menjelang buka. Silahkan kalian lihat terus, atau juga itu bisa menambah artinya mengurangi kalau kalian kangen sama Bapak, tapi Bapak gak kepedean juga, gak berharap kalian kangen, harapannya ya kalian rindu saja gitu. Ya. Dan setiap saat, setiap hari juga tetap ada namanya kalam hikmah dan sebagainya. Dan berbetulan mulai dari awal Ramadan itu kita disuguhkan oleh KH kalam hikmah, KH tentang sabar ya, tentang sabar, termasuk hari ini juga menjelaskan tentang, Bapak bacakan coba ya, barangkali Mas ya. Jadi kalau kalian baca sekarang itu ialah sabar itu adalah tabah, ulet, berani, dan tegar. Nah, di sini dianjurkan, jadikanlah sabar itu sebagai perisaimu atau sebagai penolongmu, sebagai perisai hidupmu. Karena insya Allah kalau kamu semua itulah melakukan dalam perjalanan hidup itu adalah dengan sabar, tentu saja akan mendapatkan keselamatan dari tipu daya dunia. Dengan kata lain, sabar, termasuk sabar kita untuk tetap di rumah, sabar untuk tidak mudik, sabar untuk tidak pulang kampung. Nah, kemarin dibahas tuh ya. Sabar untuk tidak pulang kampung, sabar untuk tidak mudik, yang di kampung juga sabar untuk tidak ke kota, dan seterusnya. Apalagi sudah mulai ditentukan mulai tanggal 7 sampai 17 apa-apa. Pokoknya H-7 dan H+7 itu sudah dilarang. Kalau kalian tetap memaksa adalah akan dipulangkan atau denda 100 juta. Nah, daripada 100 juta untuk dikasihkan ke dendaan itu, masih mending buat kita saja. Nah, bukan masalah itunya, tetapi sabarnya. Sabar apa tuh? Sabar itu ialah tegar. Sabar itu artinya tegar. Banyak orang yang mengatakan sabar, tapi sesungguhnya belum sabar. Karena banyak orang yang mengatakan hanya sebatas narasi, sebatas wacana. Saya sudah sabar yang macam apa? Saya juga sangat sayang kepadamu, sayang semacam apa? Karena banyak, apalagi anak muda kalau ngomong itu berwacana, ngomongnya itu narasinya itu indah, tapi hanya sebatas wacana, tidak mengerti apa yang diucapkan, apa yang dikatakan itu benar enggak sih? Kata-kata itu, contoh yang paling sederhana, saya sangat sayang kepadamu, saya sayang deh sama Bapak, saya sayang deh sama, saya sayang deh. Tapi kata sayang itu justru tidak mencerminkan dalam tingkah laku, tindakannya, dan sikap sifatnya tidak mencerminkan cinta. Jadi itu sebatas narasi. Nah, sama seperti narasinya orang yang mengatakan sabar.
Saya sudah sabar, sabar semacam apa? Kalau didefinisikan, sabar itu ialah kaitannya, contohnya sebagai contoh ialah seperti di dalam surat Ali Imran, ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, satu nih, isbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasobiru, kalau ditafsirkan secara umum, pertahankan atau pertegas atau bersungguh-sungguhlah kamu dalam kesabarannya. Tapi kalau saya memanakan isbiru, bersabarlah kamu, wasobiru, dan saling sabar menyabarkan di antara kalian. Nah, itu kalau saya menafsirkan ya. Jadi sabar, saling sabar menyabarkan di antara kalian. Terus apalagi? Warobitu, waspadalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan cara rangkaian seperti itu kamu golongan orang-orang yang muflih. Siapa? Orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan dunia dan akhirat. Keberuntungan di dunia tidak tertipu oleh tipu daya dunia. Keberuntungan di akhirat, kalian tidak akan terlantar di sana, tidak akan sengsara di akhirat. Karena sengsara di akhirat adalah na'udzubillahi min dzalik, sengsaranya adalah abadan abidin, yaitu selama-lamanya, tidak bisa diulang. Kalau di dunia ini, kalau kita sengsara, kita bisa berlindung pada suatu tempat, kemudian kita memperbaiki untuk bisa jadi tidak sengsara lagi. Tapi kalau di akhirat, kalau sudah dinyatakan sengsara, sudah tidak bisa lagi, apalagi sudah kiamat, sudah tidak ada syafaat, sudah tidak ada doa, sudah tidak ada apa saja. Karena orang yang sengsara di akhirat, hanya ada apa yang bisa dia dapatkan. Pertama ialah disebut ilmu yang bermanfaat. Kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, yang mengalir. Yang kedua, apalagi? Yang kedua itu ialah waladun soleh, anak yang soleh. Doanya yang solehah, kebaktian seorang wanita terhadap suaminya adalah menjadi doa, energi, dan kekuatan untuk orang tuanya di akhirat. Yang ketiga ialah disebut shadaqatun jariyah. Yaitu apa shadaqatun jariyah itu? Ialah harta yang bermanfaat di jalan Allah. Jadi pertama ialah ilmu yang bermanfaat kalau kita suka nasihatin atau ngajak orang berbuat baik. Yang kedua itu ialah disebut waladun soleh, solehah, anak yang soleh atau solehah. Kalau laki-laki dia yang soleh itu berarti dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, dia akan mengangkat derajat orang tuanya yang di akhirat. Doanya akan mengalir, akan memperingan atau membersihkan dosa-dosanya. Kemudian kalau anaknya adalah wanita, walau dia tidak pernah berdoa tapi dia mengabdi, patuh, tunduk, menyenangkan hati suami, itu sama saja mengangkat derajatnya. Tuh, derajatnya orang tua yang di akhirat, melunturkan dosa-dosanya dan banyak lagi. Nah, itu shadaqatun jariyah tentu saja harta yang bermanfaat, tapi persoalannya di sini ialah apakah kita bisa melakukannya dan mampukah? Tentu saja bisa, asalkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus tetap sabar. Sabar dalam menghadapi hidup, sabar kita menahan lapar, sabar kita menahan untuk tidak pulang kampung, sabar untuk kita tidak mudik, sabar dan sabar dan sabar terus dengan tindakan-tindakan, bukan hanya sebatas kata-kata dalam bentuk narasi. Kenapa sih? Yaitu sabar, saling sabar menyabar. Kalau kalian ingin melihat istrinya sabar, berkelakuanlah kalian sebagai seorang suami, membuat yang dipandang oleh istri sehingga istrinya itu menjadi orang yang sabar. Bagi kalian seorang istri kepengen melihat suaminya sabar, maka berkelakuanlah kalian agar dipandang oleh suaminya sehingga suaminya itu sabar.
Apalagi banyak anak terhadap orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, murid terhadap guru, dan seterusnya termasuk teman dan saudara yang lainnya. Itu sabar namanya, saling sabar menyabarkan. Warobi itu waspada dalam segala apapun, waspada dalam segala apa saja. Waspada itu beda dengan suudon. Nah, gimana waspada? Waspadanya contohnya, kalau kalian bepergian di satu tempat bawa mobil, ya dikunci mobilnya kalau kalian mau sholat. Itu waspada, bukan suudon. Karena apa? Ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian mau sholat bawa kuda, kudanya diikat supaya tidak kemana-mana, agar sholat kalian juga khusyuk. Jangan sampai kalian sholat ingat sendal kalian. Allahu Akbar, ya Allah ini sendal hilang gak ya, maaf padahal baru kredit nih, wah belum lunas, udah repot nih. Nah itu sama, mobil, motor dan sebagainya, maka kunci. Itu namanya waspada. Oh kalau gitu suudon dong, kan belum tentu dimalingin, beda ya. Beda terus gimana? Panjang kalau ceritanya nanti dalam pengajian ya, dalam pengajian umum ya, malam Sabtu atau malam Rabu. Kita lanjutkan. Jadi setelah itu kita tetap dalam konteks wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa. Bagaimana singkat takwa, sikap takwa kepada Allah? Takwa tuh kalau apa tuh bahasanya tuh memang ringan sih kalau diungkapkan, sebutkan. Takwa itu takut, tapi sama enggak takutnya seperti kita terhadap binatang? Beda. Sama enggak takutnya kita terhadap orang tua? Beda. Takutnya apa sih? Takwa kalau mungkin dalam takrif ya, atau definisi atau penjelasan yang singkat di dalam tafsir-tafsir, salah satunya di tafsir contohnya ialah di tafsir Jalalain contohnya, itu menyatakan takwa itu bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi lahir, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berarti dengan kata lain, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa, itu baru di permukaan. Hakikatnya takwa apa sih? Hakikatnya takwa itu ialah kesadaranmu. Dimanapun kamu berada, kamu ingat itu bahwa Allah selalu besertamu. Kalau sudah Allah selalu beserta kita, tentu saja kita tidak berani melakukan apapun karena sadar. Seperti kalian contoh ya, bagi seorang murid. Seorang murid kalau dekat dengan guru, ya Allah, terlepas dari dia jaim atau enggak, itu yang selalu ada adalah perbuatan baik. Kebaikan kata-katanya selalu baik. Kalau sholat saja, ya Allah, biasanya enggak pernah sholat sunnah. Kalau dia dekat dengan gurunya, sholat sunnah, sholat apa saja. Sholatnya biasanya cepat, kalau dekat dengan gurunya bisa jadi sholatnya dilama-lamain. Kenapa? Itu bukan berarti ria atau bukan, karena memang dia caper, cari perhatian dan dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa dirinya itu baik. Kebayang gak sih? Kebayang gak sih? Kalau kalian itu sadar dekat dengan Allah Tuhan alam semesta, tentu saja kalian tidak berani melakukan apapun, melainkan selalu melakukan yang baik-baik. Itu takwa, itu hakikat takwa. Jadi sadar bahwa selalu ada beserta Allah. Bahwa Allah itu ada selalu beserta kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah ya. Takwa itu la'alakum tuflihun. Kalau demikian itu mudah-mudahan kamu golongan orang yang menang. Terus apa lagi? Banyak lagi. Karena kadang kita juga apa yang kita lakukan kadang tidak sadar. Contoh yang mungkin kalian kadang belum tahu dan belum sadar. Contoh di dalam zikir aja. Zikir. Kenapa? Zikir itu ada beberapa tingkatan atau beberapa nanti pada saat-saat hari-hari atau mungkin 11 ke atas atau
20 ke atas, mungkin kalian saya ajak zikir dengan tingkatan zikir sampai ke 7 tingkatan seumpamanya. Itu nanti insya Allah kalau ada izin ya. Ini juga kadang bisa jadi kalian dalam zikir ada kata tidak sabar, ada juga nggak paham, ada juga belum mengerti apa yang dalam rangkaian zikir. Sebagai contoh, kenapa kalau kita zikir, kalian saya ajak selalu baca awalnya tuh La ilaha illallah sampai 3 kali. Itu ialah sama dengan kalian harus menyadarkan diri tentang alif lam mim. Allah ya, Latiful Khabir yang disebut oleh Jibril. Yang ketiga ialah hakikat Muhammad atau Muhammad hakiki, yang berarti kalian juga harus meyakini la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan yang paling penting, kalian niatkan pada saat mengucapkan la ilaha illallah 3 kali itu, bahwa kalian sadar, menyadarkan bahwa kalian nanti akan zikir seperti itu. Bahwa kalian akan melakukan zikir la ilaha illallah sepanjang ya kalian mengikuti zikir itu contohnya. Jadi jangan kalian kosong, la ilaha kosong, nggak ada artinya. Jadi pada saat kalian la ilaha itu kalian sudah ngerti tentang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dikaitkan dengan masalah huwa, dikaitkan dengan masalah Muhammad hakiki, dikaitkan tentang diri, dikaitkan sesuai dengan ilmu kalian. Tapi yang paling utama ialah memukoronakan, mengkosodkan dalam diri. Artinya menghimpunkan kalian ke dalam diri kalian, menghimpunkan ke dalam hati kalian, dan sekaligus mengkosodkan, meyakini, menetapkan bahwa kalian akan melakukan zikir la ilaha illallah. Nah, sadar itu, apapun yang akan kalian ucapkan selanjutnya adalah la ilaha illallah. Maka pada saat kalian zikir, contohnya la ilaha illallah, akhirnya kalian ke bawah thank you. Nah, kan bisa jadi itu tetap dihukumkan la ilaha illallah gitu loh. Nah pada saat kalian zikir kemana apa? Untuk menghantarkan dan membuat energi, itu zikir lalu ditekankan dari lambung jauh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatannya kan memang la ilaha illallah. Jadi kayak kalimatnya la ilaha illallah. Kan lengkapnya begitu. Itu enggak apa-apa. Zikir enggak, kemudian kalau dalam kondisi kalian kencang la ilaha illallah, la ilaha, enggak kena energi kalian. Harus kalian tekankan dari lambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahnya enggak kelihatan. Itu bahkan dalam kaidah disebutkan min zikril labdi wa iradatil makna. Yang disebutkan lafaznya tapi yang dikehendaki maknanya. Maknanya ialah yang dimaksud la ilaha illallah. Walaupun kalian kedengarannya bisa jadi macam-macam. Kalau pada saat kedengarannya ada lagi orang yang zikir dengan zikir la ilaha illallah, I love you, I love you, I love you. Itu kedengaran begitu. Atau macam-macam. Itu banyak ya. Banyak kalimat-kalimat yang semacam itu. Jadi sebaiknya ya kalian pada saat awal zikir la ilaha illallah diisi itu semua. Terutama adalah mengkosodkan dan memukoronakan bahwa kalian akan zikir itu. Sepanjang kalian zikir itu yang kami sebut ya Allah la ilaha illallah. Maka semua energi yang kalian lakukan la ilaha illallah, la ilaha, itu hentakan energi, dan itu semacam pengisian. Tapi kalau kalian la ilaha illallah, nggak akan ngisi energi kalian. Nah itu beda. Makanya zikir itu ditekankan, ditendang dari lambung kalian, langsung dari sini perut tekan sampai naik sini, baru ditekankan, dihantamkan terakhir itu adalah di dada kiri, yaitu adalah bersama dengan semburan jantung ya. Itu jadi la ilaha illallah, la itu adalah benar-benar ditekan dari sini. Nah walaupun kalimatnya adalah
sebut saja kayak potong-potongan. La ilaha illallah, la ilaha. Itu dihukumkan kalian tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena apa? Karena dari awal sudah 3 kali disadarkan, 3 kali la ilaha illallah. Nah itu maksudnya, ya. Nah itu harus difahamkan semacam itu. Belum lagi energi-energi lainnya dan masih banyak lagi. Nah oleh karenanya sabar kalian menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar dan terus sabar dalam melakukan apa saja itu lebih baik. Karena sabar itu ista'inu bisobri wassalah, jadikanlah sabar itu sebagai perisai perjalanan hidupmu agar selamat dari dunia sampai akhirat. Selamat di dunia dari tipu dayanya, selamat ke akhirat dari malapetaka bencana akhiratnya. Insya Allah kita golongan orang-orang yang diberikan ialah kekuatan oleh Allah, pemahaman oleh Allah, yaitu pemahaman ilmu yang baik dan benar, diberikan kekuatan untuk mengamalkannya, diberikan kekuatan hidayahnya, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah, diberikan berkah oleh Allah. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu dalam bimbingannya, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Iya. Raditu billahi robban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga prokes ya, sebaiknya kalian tidak saling salaman ya. Cukup kisbah atau dadah ya. Apa? Ada apa?
dari apa yang ku bayangkan. Kau yang mengindahkan duniaku saat kelam datangi sanubari. Yang paling ku syukuri dalam hidup hanyalah dirimu, oh hanyalah cintamu. Karena kaulah anugerah terindah, terindah yang Allah beri untukku. Kasihku, kaulah belahan jiwaku. Sayangku, kaulah kebahagiaanku. Cinta dan rinduku takkan lekang oleh apapun. Kesetiaanku jaga sampai akhir hayatku. Kasihku, kaulah belahan jiwaku. Sayangku, kaulah kebahagiaanku. Cinta dan rinduku takkan lekang oleh apapun. Kesetiaanku jaga sampai akhir hayatku. Pintaku padamu jadilah imamku. Ajariku selalu untuk jadi perhiasanmu. Perhiasan terindah tanpa celah. Menjadi permaisurimu di surga kelak. Tuhan tahu ku sangat mencintaimu. Tuhan tahu ku sangat menyayangimu. Indahnya sinar sang rembulan, maha kaya, keagung dan mulia ilahi. Indahnya hijab yang engkau kenakan, duhai kecantikan muslimah sejati. Harum surgamu kan engkau cium, kasih sayang Allah melimpah ruah. Tutur kata dan keanggunan yang tercermin, jadi panutan sejati muslimah. Ada kalanya masa lalu suram dan kekhawatiran jauh dari sejahtera. Rasa ragu untuk berhijab membelenggu, sungguh bukanlah suatu alasan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Pengampun akan
Setiap muslimah harus surga, bukan engkau cium. Kasih sayang Allah melimpah ruah, tutur kata dan keagungan yang tercermin, jadi panutan sejati muslimah. Ada kalanya masa lalu suram dan kekhawatiran jauh dari sejahtera. Rasa ragu tuh berhijab membelenggu, sungguh bukanlah suatu alasan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Pengampun akan tobat kita. Sucikan hatimu yang berkarat, Allah akan limpahkan cinta dan kebahagiaan. Na 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 na, na 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 na, muslimah berhijab, oh sungguh jelita. Na 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 na, hey na 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 na, Allah senantiasa jaga dirimu. Na 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 na, na 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 na, muslimah berhijab, oh sungguh jelita. Na 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 na, hey na 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 na, Allah senantiasa